warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namun sebelum memulai pelajaran, biasanya terlebih dahulu kita akan berdoa bersama agar supaya pembelajaran kita untuk hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan ilmu nantinya yang akan kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya Ibu minta tolong kepada Ilham untuk memimpin doa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita berdiri semua. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ilham hadir? Jika? Laura? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Apakah media belajar kita hari ini sudah disiapkan? Sudah. Buku ada? Iya. Pensil semuanya lengkap? Semuanya medianya boleh dipersiapkan sekarang media pembelajarannya. Nah, sebelum kita lanjut dengan materi hari ini, Ibu ingin bertanya, minggu lalu apa materi kita? Pengaruh. Iya, pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya. Iya, sangat berkait dengan materi kita hari ini, karena hari ini materi kita adalah keragaman budaya Indonesia. Oke, keragaman budaya Indonesia. Kita hari ini adalah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Melalui pembelajaran diskusi siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya di Indonesia. Benar. 2. Melalui kegiatan peserta presentase kelompok, peserta didik dapat mengklasifikasikan sebaran keragaman budaya nasional di Indonesia secara tepat. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah melalui kerjasama dalam kelompok, peserta didik dapat memberikan contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia. Itu tadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kekayaan. Ada berbagai suku bangsa dan budaya serta ras
daerah, dan juga kepercayaan agama. Selain itu, masih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan suatu keunggulan jika dibandingkan dengan negara lainnya, karena potret kebudayaan lengkap. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai keragaman budaya, tentunya ada manfaatnya. Kira-kira apa saja manfaat daripada kebudayaan kita? Banyak sekali. Contohnya dengan adanya budaya, banyak budaya di Indonesia itu menjadi ciri khas untuk bangsa kita, ya kan? Nah, kalau di negara lain tidak ada yang banyak budaya seperti di negara kita. Jadi negara kita mempunyai ciri khusus karena kita mempunyai banyak budaya. Dengan banyak budaya ini mempersatukan kita, menambah ilmu kita. Kenapa kok menambah ilmu? Karena dengan banyaknya budaya, keingintahuan kita untuk mengetahui budaya lain itu muncul. Misalnya, kita di Kalimantan, tentunya budayanya berbeda dengan di Sulawesi atau di Jawa. Di situ sudah muncul daripada keinginan tahuan kita mengetahui budaya-budaya yang ada di negara kita. Nah, itu membuat kita saling bersatu, mengaitkan antara budaya satu dengan yang lain. Salah satu negara yang memiliki keragaman serta kekayaan. Ada berbagai suku bangsa dan budaya serta ras, daerah, dan juga kepercayaan agama. Selain itu, masih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan suatu keunggulan jika dibandingkan dengan negara lainnya, karena potret kebudayaan lengkap dan bervariasi. Keragaman budaya suatu wilayah bergantung pada faktor geografis. Pada umumnya, budaya yang berkembang di suatu wilayah cenderung menunjukkan karakteristik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah itu sendiri. Kebudayaan daerah di Indonesia sangatlah beragam. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan batas-batas geografis sebagai berikut. Yang pertama, letak geografis. Keadaan geografis Indonesia yang sangat luas telah memaksa penduduk untuk menetap di daerah yang terpisah satu sama lain. Keterbatasan teknologi komunikasi pada masa lalu menyebabkan isolasi geografis antar masyarakat yang tersebar di berbagai pulau. Yang kedua, posisi strategis. Menurut Kuncharaningrat, budaya lokal Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, dan Eropa. Hal ini tidak terlepas dari posisi Indonesia yang berada di jalur strategis, yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra yang menjadi perlintasan hubungan antar bangsa. Ketiga, kondisi ekologis. Lingkungan ekologis terbentuk dari struktur tanah, iklim, dan topografi, memberikan kontribusi bagi kondisi penduduk baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Perbedaan ekologis berpengaruh terhadap kemajemukan budaya lokal di Indonesia. Itulah pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya di Indonesia. Agak rumit ya kalau kita sebutkan karena kita nggak ngerti artinya. Kemudian baju adat selanjutnya yaitu baju surjan. Kemudian baju bodoh. Baju bodoh ini berasal dari Sulawesi. Selanjutnya baju pangsi dari Banten. Baju ulos dari Sumatera. Kemudian baju belangkon dari Jawa Tengah. Nah, biasanya pakaian-pakaian adat ini digunakan di saat ada acara-acara khusus. Misalnya acara pernikahan,
atau acara-acara menyambut tamu dan lain-lain. Jambi. Rumah adat selanjutnya adalah rumah rakit. Rumah rakit ini asalnya dari Bangka Belitung. Kemudian rumah adat selanjutnya yaitu rumah Honai Papua. Mungkin untuk rumah adat itu saja dulu yang kita bahas pada kesempatan ini. Selanjutnya kita akan melihat daripada budaya tarian atau tarian adat, ya. Nah, tarian adat setiap daerah, contohnya di sini ada tari tabot dari Bengkulu, kemudian tari piring dari Sumatera Barat. Rasanya anak-anak di sini pernah ya mempraktekkan atau berlatih seperti ini, mengikuti tarian dari Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya ada tari kecak. Tari kecak ini asalnya dari Bali. Nah, itu tadi sudah ada 4 suku-suku di provinsi. Selanjutnya, suku-suku yang ada di Pulau Jawa. Suku-suku yang ada di Pulau Jawa yaitu diantaranya ada suku Betawi. Sangat ramai ya kita dengar suku Betawi ini. Kemudian suku Jawa, Sunda, Tangger, Baduy. Selanjutnya ada suku-suku yang ada di Pulau Bali. Apa saja yang ada suku yang ada di Pulau Bali? Suku Riu, Sika Solor, Sawu, Sumba, ya. Walaupun kita agak sulit menyebutnya karena kita tidak mengerti artinya, ya. Kemudian selanjutnya adalah ada suku-suku di Pulau Papua. Suku yang ada di Papua adalah Amume, Arfak, Asmat, Bausi, Dani, Kombay. Semua itu nama-nama itu sebenarnya ada arti tersendiri. Cuma namanya kita bukan orang Papua atau orang suku-suku lain, kita hanya tahu menyebutnya, tapi artinya kita tidak mengetahui. Itulah salah satu membuat minat kita untuk tambah belajar, menambah pengetahuan. Karena dari sebutan-sebutan suku-suku ini saja kita tidak mengerti artinya. Sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia, kita ingin tahu apa artinya, ya. Itu tadi penyebaran suku-suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita perhatikan lagi mengenai peta penyebaran bahasa di Indonesia. Nah, ini ya ragam dan peta bahasa di Indonesia. Nah, walaupun tidak semuanya kita sempat untuk menyebutkan bahasa-bahasa tersebut, tapi kita akan menyebutkan berapa jumlahnya dari setiap daerahnya. Contohnya di sini dari Aceh ada 7 bahasa, ya. Untuk menyebutkannya mungkin nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan memperdalam lagi. Video dan persebaran bahasa dan persebaran budaya yang sudah kita simak bersama. Nah, selanjutnya mungkin Ibu akan membagikan LKPD kalian dan cara mengerjakannya nanti Ibu akan membantu, ya. Kira-kira sudah paham? Ya, sebelum mengerjakan LKPD masih ada lagi video yang akan kita saksikan, yang kita akan simak, ya. Ayo kita perhatikan lagi, kita menyimak video pembelajaran yaitu negara yang memiliki keragaman serta kekayaan. Ada berbagai suku bangsa dan budaya serta ras
daerah, dan juga kepercayaan agama. Selain itu, masih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan suatu keunggulan jika dibandingkan dengan negara lainnya, karena potret kebudayaan lengkap dan bervariasi. Keragaman budaya suatu wilayah bergantung pada faktor geografis. Pada umumnya, budaya yang berkembang di suatu wilayah cenderung menunjukkan karakteristik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah itu sendiri. Mungkin kalian sudah memahaminya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kelompok kalian ya, karena setelah mengerjakan LKPD kelompok, nantinya juga ada LKPD individu yang akan kalian juga kerjakan. Dan sekarang Ibu bagikan ya LKPD-nya. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Kemudian Ibu akan memberikan ke kelompok bahasa. Kemudian dengan gambar ini kalian akan melihat ini asal daerah mana. Di sini kalian tulis jawabannya. Kalau memang belum ketemu jawaban di sini, boleh buka buku tulisnya. Kalau memang videonya tadi belum dipaham betul, silakan mencari di materi lain. Ya, silakan ditulis. Kotaknya kalau memang merasa ada cukup, berapa apa keluar garis, ditulis saja jawabannya ada. Ya, boleh dibantu teman-teman untuk melaksanakan. Ya, boleh jadi di buku atau mengingat tadi kami bantu temannya mencari jawabannya supaya cepat selesai. Dikerjakan.
Ada yang sudah selesai? Boleh kerjakan cepat karena nanti ada lagi lembaran yang akan kalian kerjakan itu KPD Mandiri. Kalau memang sudah, kita akan presentasikan bersama, ya. Kelompok 1 sudah selesai? Nah, kalau bagi yang lain sudah semuanya? Berarti semuanya siap untuk mempresentasikan. Untuk kelompok 1 siapa nanti yang maju? Ada yang siap? Ya kan? Ya. Semuanya akan ada mewakili kelompok masing-masing. Kelompok 1 sudah siap maju? Siap. Ya, sudah siap. Kalau begitu, kelompok 1 maju untuk mempresentasikan tugas LKPD-nya. Ayo semuanya teman-teman kita lihat teman kita untuk maju mempresentasikan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mendeskripsikan gambar budaya LKPD saya. Manfaat dari keberagaman budaya di Indonesia adalah menarik minat wisata asing dalam negeri untuk berkunjung. Ya, itu tadi jawaban daripada kelompok 1. Sudah paham kelompok 4? Ya sudah, berarti kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan gambar kerjanya. Ya, kita tepuk tangan. Kelompok 1 silakan dulu. Bagaimana, lesu atau ngantuk atau bagaimana? Ngantuk. Kita speaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ngantuknya hilang? Ngantuknya sudah hilang, sudah segar. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 untuk maju mempresentasikan lembar kerjanya. Ya, kita perhatikan semuanya. Kayak kelompok 2. Pencaharian hidup dan ekonomi. Mata pencaharian penduduk Sumatera sebagai besar sebagai petani, nelayan dan pedagang. Kesenian di Sumatera Selatan salah satunya tari putri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 mengidentifikasikan gambar budaya di bawah ini. Nama daerah Papua, bahasa Hatam, bahasa Komaro, bahasa Mori, bahasa Sobati, bahasa Sentarsi, bahasa Diego, bahasa Sobai, bahasa Biak, dan bahasa Ibu Putih atau Marit. Ya. Ya, silakan. Kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 4. Silakan bertanya. Nah,
sekarang kelompok 1 bertanya. Keragaman suku, keragaman bahasa. Silakan kelompok 4 untuk duduk kembali di tempatnya. Tepuk tangan yang mana? Ya, itulah tadi setiap kelompok sudah maju mempresentasikan daripada tugas LKPD masing-masing. Nah, di sini untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan daripada apa yang telah kita kerjakan. Apa sih kira-kira kesimpulan daripada LKPD kalian, daripada materi kita ini? Ya, kesimpulannya adalah di negara kita bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam kesenian daerah, berbagai macam apa lagi? Ya, memang ini berbagai macam budaya. Di dalamnya adalah berbagai macam suku bangsa, ada tariannya, bahasanya, apalagi rumah adatnya, kemudian makanan khasnya, ya, pakaian adat, tarian, kemudian apa lagi kesimpulannya? Makanan khas sudah, makanan khasnya sudah, tariannya. Jadi itulah tadi kesimpulan yang kita ambil daripada pembelajaran kita. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD mandiri. Sekarang dibagikan ya LKPD mandirinya. Waktunya hanya 5 menit. Silakan dibuka sampai ke lembaran terakhir. Nah, untuk lembar LKPD kelompoknya sambil kalian kerjakan, sambil ibu kumpulkan daripada LKPD kelompok kalian ya. LKPD kelompok ibu kumpul. Paham nggak untuk mengerjakan LKPD mandiri ya? Silakan dibuka sampai di lembaran terakhir.
waktunya hanya 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Kalau memang sudah kita kumpul. Sudah? Kalau sudah langsung di sini saja. Dulu pelan-pelan saja, dan tadi dulu temannya biar dia selesaikan lebih dulu. Pelan-pelan diselesaikan dulu. Sudah semuanya? Kelompok 3 sudah tadi? Ya, kalau sudah, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Aku Menyanyi. Silakan berdiri semua. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, tadi kita sudah menyimpulkan ya, sudah menyimpulkan daripada materi kita hari ini. Sudah? Sudah. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan sampaikan, Ibu meminta kepada kalian untuk mempelajari materi kita selanjutnya. Apa itu materi kita selanjutnya? Ada yang ingat? Materi kita Ibu sampaikan yaitu kalian baca selanjutnya sejarah lokal. Ya, di materi kalian selanjutnya adalah sejarah lokal. Jadi sebelum kita berjumpa lagi, kalian sudah membaca materinya. Oke, sudah siap? Nah, untuk mungkin sebelum kita tutup, biasanya kita tutup juga dengan doa ya. Ya, kepada Ilham kita tutup dengan doa. Ilham, silakan memimpin doanya. Bismillah.
Nah sekarang Ibu mau tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Iya. Siapa yang menyenangkan? Siapa yang merasa menyenangkan? Ayo angkat tangannya dulu. Oke. Kalau begitu, sekarang tunjukkan tangannya. Mungkin untuk pertemuan kita pada kesempatan ini, Ibu cukup sampai di sini dulu. Mungkin ya. Kita tutup pembelajaran kita dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.